Tugas Rasul Ahmad, Rasul Isa, Rasul Yahya, Rasul Zakaria, Rasul Musa, tugasnya sama nggak? Fungsi dan tugas sama nggak? Sama. Membacakan ayat, menyucikan jiwa, mengajarkan kitab dan hikmah. Nah yang ujung tuh mengajarkan apa yang kamu nggak tahu. Ya, ada nggak ilmu yang belum diajarkan, belum diketahui pada masa Ahmad hidup? Ada. Banyak. Ahmad nggak tahu fisika? Nggak tahu TikTok nggak? TikTok. Paling asik ini. Nah, Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. pilih aja sendiri. Oh nggak ada paksaan, mesti begini, mesti begitu, kudu ikut ini, nggak ada, Bu. Karena kan selalu ditanya lagi, Pak, kembalikan lagi. Kita itu harus balik ke Quran dan Iya. selalu dituntut, misalnya saya dapat ilmu dari tempat lain A gitu. Oke. Selalu ditarik lagi. Balik ke Quran. Quran bilang boleh memilih. Quran boleh milih. Ya iya. Iya. Quran bilang kamu boleh milih kok, yang kamu suka yang mana. Kok kamu pilih-pilih begitu? Lah kan Qurannya bilang boleh milih. Paling jangan belajar agama sama pesulap sih. Itu paling jangan. Tapi bisa aja agama disulap. Yang terakhir ini nih, mengajarkan apa yang kamu nggak tahu. Mungkin apa yang dulu belum diajarkan sekarang diajarkan. Ketika ada pertanyaan yang hari ini belum terjawab ya Mbak ya, ya mungkin bukan waktunya sekarang dijawab. Besok bisa dijawab pertanyaan. Kenapa tidak ada pertanyaan yang tidak ada jawaban? Bahkan sebelum pertanyaan muncul, jawaban itu sudah ada. Tinggal nunggu siapa yang nanya. Gitu ya? Oke, sama sini. Oke, mungkin karena secara dogma dan doktrin tuh kita udah tahu banget bahwa Rasul tuh zaman dulu udahan selesai, sekarang nggak ada urusan lagi gitu kali ya, Kang? Ya. Oke. Bukan genuine bahasa Arab, karena yang Nabi Muhammad dapatkan itu bahasanya bahasa ajam gitu ya, dan bahasa ajam ini nanti ada kaitannya dengan bahasa pewahyuan yang direct message, bukan dari buku, bukan dari kata-kata. Maka ketika Nabi Muhammad ditanya apa sih the truth Quran, jawabannya la sautin wal harfun, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Berarti yang nyampe ke kita semuanya adalah tafsir, pendekatan, keyakinan, pendekatan lagi, tafsir lagi, dan kita mulai membongkar satu persatu supaya kita cek and recheck dan masuk ke dalam kesadaran dan masuk ke dalam aplikasi gitu. Nah oleh karena itu pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi Kang tentang nanti seperti biasa Ibu dan Bapak, Kang Iip di tengah-tengah ada sesuatu yang mau tektokan untuk ditanya, dielaborasi, kita very open to discuss karena kemarin materi intinya udah, mungkin sekarang hanya melengkapi, dan pelengkapan ini nanti kita akan sama-sama juga untuk berdialog dan berdiskusi gitu. Tanpa berpanjang lebar kita tepuk tangan untuk Kang Iip. Mangga Kang Iip. Saya udah pakai iyo gitu. Oh iya ini Rena. Soalnya mic-nya di situ. Ternawannya? Double apa double? Apa? Cek. Nah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruas. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Doa kita hari ini semoga kita dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani dan ekonomi. Ya. Yang paling kencang ekonomi, amin. Oh, iya. Iya. Dan semoga kita berbahagia, berlimpah keberkahan. Amin. Langsung aja Kang, tanya jawab aja. Mau langsung tanya jawab? Langsung aja. Review Biar- dulu sedikit kali Kang. Atau gini? Nah, Di-review dulu tentang bagaimana proses Ahmad bin Abdullah mendapatkan Quran, yang Quran itu ternyata bukan kitab gitu Kang. oke. Jadi Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu nama Ahmad hanya disebut satu kali. Satu kali. Jadi nama Ahmad disebut satu kali di surat 61 ayat 6. 61 ayat 6. Surat 61 ayat 6. 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam kurung Muhammad.
Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ini satu-satunya nama Ahmad disebut. Nah, Ahmad disebut ini oleh Isa. Isa memberi kabar kepada Bani Israel. Nanti kalau aku nggak ada, nanti ada yang nerusin aku ya, namanya Ahmad ya. Gitu. Ini satu-satunya nama yang disebut. Dan yang nyebut itu kakak kelasnya, Isa ibnu Maryam. Jadi kalau kita ditanya Nabi terakhir siapa? Ahmad. Ahmad bin Abdullah secara akademis ya. Gitu. Nama Muhammad disebut 4 kali. Ini cerita Muhammad dulu ya. Apa bedanya Ahmad sama Muhammad? Nah itu. Jadi ada Ahmad, ya. Ada Muhammad. Ada Nur Muhammad. Ya, ini beda loh. Siapa Ahmad? Ya, utusan Allah setelah Isa. Isa bilang nanti akan ada rasul setelahku ya. Ahmad namanya. Jadi Ahmad lebih kepada sosoknya. Tapi Muhammad ini tidak bicara sosok. Ya. Tapi bicara title atau gelar. Suratnya 33:41. 40 ya. 41 zikir. Oh iya. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Muhammad itu bukan bapak laki-laki di antaramu. Berarti dia bukan seorang bapak siapapun. Berarti Muhammad tidak punya anak kan? Dia bukan bapak loh. Berarti dia bukan. Tapi kalau bicaranya Ahmad, ini manusia punya anak loh. Dia tuh punya anak laki-laki namanya Qasim. Punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Ya, dan punya anak laki-laki namanya Abdullah. Dia punya anak laki-laki 3. Tapi dia meninggal waktu kecil. Ceritanya gitu ya. Kenapa 3-tiganya meninggal, Pak? Kenapa nggak ada penerusnya secara gen? Nggak ada penerusnya aja, Pak. Ini nggak ada penerusnya aja nih. Banyak yang ngaku-ngaku. Benar ya? Benar. Saja gini. Ini Tuhan cerdas ya gitu. Tuhan, kenapa mati semua? Kalau ada yang hidup nih, bisa disembah tuh. Sekarang aja banyak orang yang ngaku-ngaku aja disembah tuh. Bu ya? Itu hikmah. Biar nanti nggak ada yang ngaku-ngaku keturunan Ahmad. Aku nih cucu kesekian Rasulullah, cucu dari Hong Kong. Udah putus. Oh, kalau Kang Iip dari Hong Kong cocok sih. Oh iya. Ya gitu kan? Cucu dari Beijing. Ya. Ayatnya udah bilang gitu, Muhammad bukan laki-laki di antaramu ya. Jangan sampai nanti ini ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, cucu Ahmad. Karena Muhammad nggak disebut punya anak lah gitu. Kalaupun ngaku cucu Ahmad udah nggak ada juga. Saat itu ya. Oke. 2. Muhammad itu bukan bapak. Berarti bukan ini kan? Bukan. Karena Ahmad punya anak laki-laki. Satu itu. Tetapi dia adalah Rasul Allah. Sebagaimana tadi Isa bilang, akan datang Rasul sesudahku, namanya Ahmad ya.
Tapi ini pun Rasulullah juga nih. Muhammad adalah Rasul. Ketika Tuhan nyebut Rasulnya tunggal, itu berbeda dengan ketika nyebut Rasulnya jamak. Ya, apa bedanya kalau Rasulnya tunggal? Nah, lihat di surat 15. Ini di sini berarti tunggal. Di sini tunggal ya. Ya. Rasul itu di sini tunggal. Kalau rusul itu jamak, berarti rasul-rasul ya. Rasul-rasul. Ya. 15 ayatnya apa 15? Al-Maidah ayatnya 15 balik. 5:15. Iya. Ahli kitab. Ya. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami, Rasul nih menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Jadi rasul itu nur atau kitab yang menerangkan. Jadi rasul itu nur, kitab yang menerangkan, atau juga risalah. Risalah. Gitu ya. Jadi kalau disebutnya Muhammad adalah rasul, rasul adalah risalah. Sosok bukan? Bukan. Sistem. Dia adalah kitab, dia adalah cahaya. Oke. Nah, itulah yang kemudian menjadi nur. Oke. Muhammad. Nur itu kan cahaya. Tapi si kitab ini kan mesti ada wadah. Cahayanya harus ada wadahnya. Ada wadahnya kan? Ada receivernya yang nerima ya. Betul. Oke. Nah, jadi siapapun nih kalau begitu, siapapun bisa jadi wadah ini enggak? Nah, gitu. Ini udah selesai. Tapi nurnya masih ada. Makanya Muhammad bukan bapak laki-laki. Karena dia bukan sosok orang. Muhammad adalah risalah. Dan penutup Nabi, khotam. Itu kan? Ibu tahu khotam apa? Khotam. Ini khotam nih. Cincin tuh hatam. Ini khotam. Sapu lidi supaya tidak bercerai-berai pakai apa? Ring. Namanya simpai. Kalau dalam bahasa Sunda namanya simpai. Simpai itu khotam. Simpai itu apa kan? Ikat pengikat. Oh, pengikat. Kan ada lagunya tuh. Apa lagunya Bu? Simpai. Paturai deui, patu piluluyan sapu nyere pegat simpai. Oh, simpai itu ya. Ya, Kalau oke. simpainya lepas bubar tuh, si lidinya bubar gitu. Jadi itu pegat hatam sebenarnya. Nah, itu teh hatam. Di Oke. hatam tuh bisa cincin, bisa pengikat supaya satu. Oh. Satu. Yang lain khotam itu kalau ibu beli minum air mineral itu mau nggak yang kebuka tutupnya? Segel. Iya. Nah, segel itu khotam juga. Oh, stempel ya. Stempel. Hataman Nabi itu di stempel. Stempel. Oke. Khataman Nabiyyin. Muhammad itu rasul, rasul itu adalah risalah. Risalah ini adalah stempel berita. Oke. Jadi setiap berita itu harus pakai stempel. Kalau Oke. Kang Abu bikin tesis atau disertasi, setiap kalimat, ungkapan, argumen mesti ada apa? Citasi. Ya, citasinya, Iya, ada iya. referensinya. Iya, oke. Ah, gitu. Khotam tuh gitu. Ini stempelnya. Jadi bukan udahan gitu ya? Bukan selesai gitu ya? Bukan selesai, itu tamat. Oh. Nah, terus kalau menghatamkan Quran? Menghatamkan Quran itu seperti gini. Jadi ada 6.236 Ayat. ayat. Ini boleh nggak bercerai-berai? Nggak boleh. Harus dikasih apa? Oh, pengikat. Nah, gitu. Mengikat utuh dalam satu kesatuan Utuh. gitu. Iya, baca Quran sampai hatam. Kalau ada 6.236 ayat, ini mesti diikat semuanya. Nggak boleh cerai satu. Gitu kan? Lepas Oke. aja hatamnya, berantakan tuh. Oke. Ayat 1 dengan ayat lain bentrok.
tidak diikat dalam satu ikatan. Jadi baca Quran sampai khatam, yang telah kita baca mesti diikat. Ikat terus. Jadi kumpul banyak kan? Satu lidik perlu nggak diikat? Satu lidik nggak perlu diikat lah. 10 nggak dipegang juga masih bisa. Tapi kalau udah 100, harus dibikin hatamnya nih. Nah, kita hatamnya berapa ayat? Ya. Dari 6236 berapa yang sudah hatam diikat sama kita? Ya paling trikul mah oke lah ya. Fatihah hafal, Fatihah hafal. Anas kulhu hafal, Al-Falaq hafal, Anas udah kan? Tapi baru apal. Iya, pembuka udah hafal, penutup udah hafal. Tengah-tengahnya? Enggak. Iya, yang penting buka tutup beres kan. Pembuka, penutup. Enggak, baca abstrak, baca kesimpulan beres. Langsung. Abstraknya dibaca, kesimpulannya isinya belum diikat tuh. Itu hatam tuh gitu. Hatam tuh diikat. Apa yang sudah kita baca diikat. Oke. Yang kita baca ikat. Itu namanya bacanya harus hatam. Jangan buyar gitu. Oke. Itu secara istilah ya. Jadi Ahmad itu memang ada sosoknya. Akan ada loh utusan setelahku nanti Ahmad namanya ya. Di surat 3340 disebutnya Muhammad kan. Muhammad itu bukan bapak. Oh, bukan ini berarti. Beda lagi. Tapi Ahmad bin Abdullah dapat ini enggak? Dapat juga. Gitu. Muhammad itu bukan bapak, tapi dia adalah rasul. Rasul adalah nur, nur adalah kitab yang menerangkan, adalah risalah. Nah, risalah inilah sebagai khotam, stempel, sebagai pengikat setiap berita, khotaman Nabi. Cap setiap berita harus bisa dipertanggungjawabkan. Dasarnya apa? Argumentasinya apa? Ayatnya ada nggak gitu? Dari sekian ayat yang tertulis, ini yang tertulis ya, belum ada yang tertulis nih. 1. Nah, pertanyaan berikut, Ahmad bin Abdullah ya, dapat nur, dapat kitab, dapat risalah. Ini gimana ceritanya? Gimana caranya? Gimana caranya? Berarti kalau kita tahu Ahmad gimana dapat nur dan kita nyontoh caranya Ahmad dapat nur, otomatis kita bisa dapat dong. Ya iyalah. Oke. Dan kita bisa dapat ininya nih nanti. Oke. Dapat ininya nih. Makanya Muhammad itu nggak mati. Yang mati kan Ahmadnya. Ya, kalau lampu di rumah mati, Bu, mati. Beli aja bohlam yang baru, nyala lagi tuh. Ya. Ahmadnya kan meninggal nih, mati kan? Ininya mati nggak? Nyari wadah nggak? Nyari wadah. Nyari wadah baru. Berarti Nur Muhammad ini tidak terbatas pada jumlah tertentu. Enggak. Ya. Oke. Apapun kan. Iya. Nur ini, Nur Muhammad ini sebelum ke Ahmad ke siapa? Ke Isa. Sebelum ke Isa? Yahya. Sebelum Yahya, Zat. Terus. Sampai sekarang? 464. Tapi belum tentu ke cucunya, belum tentu ya. Kan udah nggak ada. Yang jelas nggak mungkin kepada orang yang ngaku-ngaku cucunya. Oh, nggak mungkin ya. Oke. Kan dengan ngaku aja dia sudah melanggar ayat. Oke. Ya. Kalau tadi Sebentar. Pakai ini, Pak. kalau tadi dibilang bahwa Muhammad adalah nur. Bagaimana dengan syahadat kita, Pak? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad atau Ahmad. Muhammad. Bukan ke sini, tapi ke sini. Jadi Muhammad di dalam syahadat itu bukan sosok ya. Kayak ini. Oke, makasih. Kalau ke sosok udah nggak ada, Pak.
Kalau sosok udah nggak ada. Karena kalau sosok kan nggak bisa disaksikan lagi. Nggak bisa. Kan aku bersaksi, bener nggak? Tapi kalau nurnya masih bisa disaksikan. Hmm. Bisa dikaji, dipelajari, bisa dipahami, bisa diamalin gitu. Bisa diprotes. Oke, 4164. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Jadi masih ada nggak? Walaupun tidak ada dalam absen. Kan ada rasul yang kami kisahkan. Ada yang tidak kami kisahkan. Namanya terabsen nggak di Quran? Nggak ada namanya. Nama 14778 Kang. Iya. Nama satu nih ya. Ini menguatkan. Iya. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah ini poin. Ya. Jadi ada rasul nih, mana rasul yang tidak dikisahkan. Ya kan? Sama kemarin juga disebut tiap umat ada rasulnya loh. Nah, tugas Rasul Ahmad, Rasul Isa, Rasul Yahya, Rasul Zakaria, Rasul Musa, tugasnya sama nggak? Fungsi dan tugas sama nggak? Sama. 2151. 2151. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami Membacakan ayat. kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah Nah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. sama tugasnya loh. Membacakan ayat, menyucikan jiwa, mengajarkan kitab dan hikmah. Nah yang ujung tuh mengajarkan apa yang kamu nggak tahu. Ya, ada nggak ilmu yang belum diajarkan, belum diketahui pada masa Ahmad hidup? Ada, Banyak. banyak. Ahmad nggak tahu fisika, Nggak tahu TikTok nggak? TikTok. Belum live, belum pernah live. Belum live dia, makanya gambarnya nggak ada. Hmm. Nggak ada live-nya, nggak ada. Ini kan teknologi baru. Pada masa Ahmad hidup belum ada teknologi ini. Tapi sekarang ditemukan terus gitu. Dan itu tugas rasul, mengajarkan apa yang kamu nggak tahu. Oh iya, ini kok baru dapat ilmu ini? Ya kan tugasnya begitu. Saya tahu lagi, kok ada lagi ilmu baru? Ada lagi. Ternyata di atas langit ada langit. Sebanyak-banyaknya yang kita tahu, Lebih banyak yang kita nggak tahu. yang kita tahu. Aku tahu, kalau aku tahu setetes air dari samudra. Aku tahu kalau aku tidak tahu satu samudra. Aku tidak tahu kalau aku tidak tahu masih ada lagi 7 samudra. Betul. Jadi sebanyak-banyaknya yang kita tahu masih banyak yang kita nggak tahu. Bahkan kita tidak tahu kalau kita nggak tahu, itu lebih banyak lagi. Ya, kayak gitulah. Tapi yang paling banyak adalah yang sok tahu. Nah, so tahu sih banyak sih. Sok tahu. Jadi tugas sama ya, membacakan ayat, menyucikan jiwa, mengajarkan kitab, dan mengajarkan apa yang kamu nggak tahu. Itu dari dulu ya, semuanya itu juga sama. Sampai nanti juga tugasnya ini. Yang terakhir ini nih, mengajarkan apa yang kamu nggak tahu. Mungkin apa yang dulu belum diajarkan sekarang diajarkan. Ketika ada pertanyaan yang hari ini belum terjawab ya Mbak ya, ya mungkin bukan waktunya sekarang dijawab, besok bisa dijawab tuh pertanyaan. Kenapa tidak ada pertanyaan yang tidak ada jawaban? Bahkan sebelum pertanyaan muncul, jawaban itu sudah ada. Tinggal nunggu siapa yang nanya. Gitu ya? Oke, sampai sini. Oke, mungkin karena secara dogma dan doktrin tuh kita udah tahu banget bahwa Rasul tuh zaman dulu udahan selesai, sekarang nggak ada urusan lagi gitu kali ya Kang. Ya.
Oke, tadi ada, mangga Ibu. Terima kasih, Kang. Kang Iip, dengan surat 2151 itu sebenarnya kan terbuka sangat luas ilmu pengetahuan yang terkait dengan ketuhanan ini, yang bisa kita pelajarin. Nah, saya terus terang saya itu ikut berbagai dan membaca berbagai buku yang itu tujuan saya mencari ilmu, karena saya terus terang agak-agak ragu dan takut karena label saya ini kan Islam dan saya harus kembali ke situ gitu dan terikat di situ. Sementara saya itu merasa kurang pas, kurang presisi bagi saya. Makanya saya mencari buku-buku lain, referensi lain yang saya baca, dan ternyata dengan bahasa selain Al-Qur'an itu menurut saya lebih kena gitu ke saya untuk meningkatkan kesadaran, untuk bagaimana kita bisa kembali tadi pulang itu dengan bahasa yang lain itu lebih bisa dimengerti dan lebih mudah dipahami. Nah, dengan materi hari ini berarti sebenarnya ya bebas-bebas saja istilahnya kita belajar ya, Kang ya. Karena terus terang itu yang selalu menghantui saya, itu dosa nggak sih mempelajari kayak gini gitu. Terima kasih, Kang. Mohon. Kita yang datang ke sini emang orang-orang berdosa sih, Ibu Bapak ya. Oke, Kang. Ini ada bukan keraguan ya. Ada satu pertanyaan bahwa seakan-akan hidup ini linear. Kalau kamu lahir Islam harus belajar Islam, mati dalam keadaan ini ngomongin KTP gitu. Kan linear banget ya Bu ya. Nah, padahal kan kalau kita ngomongin sistemnya Tuhan kan gak linear gitu. Gimana Kang Iip? Dari Kang Iip? 1760. Oke. Surat 17 ayat 60. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Tahan. Ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti Tuhan ngasih ilmu sama satu apa semua? Bagi rata nggak Bu? Bagi ratanya sama apa berbeda-beda? Beda-beda apa sama ilmunya? Semua orang dikasih ilmu kedokteran gimana? Atau nggak mungkin? Ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti ada ilmu Tuhan di setiap sosok manusia. Nah, ilmu Tuhan yang dibagi-bagi itu spesialisasinya sama nggak? Enggak. Ini ahli ekonomi, ini ahli fisika, ini ahli kimia, ini ahli keuangan, ini kan beda-beda. Kenapa harus begitu? Ya kan supaya terjadi interaksi. Ya. Halo? Jadi boleh nggak belajar kepada manusia lain? Boleh tuh. Yang nggak boleh belajar pertanian sama arsitek. Yang nggak nyambung juga. Benar. Pada ahlinya. Oke, satu itu Bu. Yang kedua suratnya. Ya, yang paling jangan belajar agama sama pesulap sih. Itu paling jangan. Tapi bisa aja agama disulap. Ya, itu banyak headline. Jangan belajar sama pesulap gitu. Nah, tahu pesulap tuh kayak hina banget ya. Iya. Berapa Kang, sorry? Berapa tadi? Oh, gara-gara sulap. Disulap jadi koho, iya, aduh ampun. 3918. Oh ya, oke. 3918. Oke, mantap ini. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Nah, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. ya kan tadi di ayat sebelumnya ilmu Tuhan meliputi segala manusia. Jadi tiap manusia sudah punya jatahnya loh, jatah ilmu yang dia kuasai apa. Oke? Nah, kita boleh nggak belajar kepada orang lain? Kudu atau kudu? Apa kudu tuh? Harus. Harus. Mau belajar sendiri?
Nggak bisa juga. Nah, 39:18 orang-orang yang mendengarkan perkataan. Jadi siapapun orangnya bisa didengar nggak perkataannya? Bisa. Terus? Apa kalimat tadi? Lalu ikuti yang Terbaik. terbaik. Versi siapa? Versi kita. Yang cocok sama kita. Ambil yang terbaik versi kita. Yang terbaik versi kita juga belum tentu baik versi orang lain. Disitulah kita nggak boleh menghakimi orang lain. Betul nggak? 68 ayatnya 36. Berapa kan? 68 36 Ke 1094 dulu boleh nggak Kang? Oh boleh boleh. Satu nih menarik nih Ibu. Nah, 1094. 10:94. Maka jika kamu dalam kurung Muhammad ke kita berarti ya berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Suruh belajar nggak? Suruh belajar Waktu lagi. zamannya Ahmad ada, konteks tasawuf Islam udah ada belum? Berarti dia belajar kemana? Ke yang lain dong. Ya, belajar ke yang sebelumnya lah. Nah, sebelum Nah, nanti kita nyambung dari sini. ke berapa? Jawab pertanyaan Bapak nanti. 68? 68 36 3. Oh, iya. Ini yang paling penting ya. Benar. 68 36 sampai 38. sampai 38. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Nah, apapun yang kita lakukan, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya, mesti bertanggung jawab. Jangan lempar batu. Ya, sembunyi batu. Terus? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Atau kamu punya kitab yang kamu pelajari, yang kamu baca ya. Terus? Nah ini yang paling asik ini nih. Nah, Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. pilih aja sendiri. Oh, nggak ada paksaan, mesti begini, mesti begitu, kudu ikut ini, nggak ada, Bu. Karena kan selalu ditanya lagi, Pak, dikembalikan lagi. Kita itu harus balik ke Quran dan hadis. Iya. Selalu dituntut, misalnya saya dapat ilmu dari tempat lain, A gitu. Oke. Nah, Selalu ditarik lagi. Balik ke Quran. Quran bilang boleh memilih. boleh memilih. Ya iya. Iya. Quran bilang kamu boleh milih kok, yang kamu suka yang mana. Kok kamu pilih ¿Cómo se llama?